Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, bertungkurku mengagungkan kebesarannya. Rahmanu ya Rahim ya
Semestinya kau saksikan di tanah kering. Plato Dieng atau dataran tinggi Dieng, sebuah kawasan yang mentakjubkan, sebuah tempat indah yang menyimpan berbagai keajaiban alam dan beragam keunikan budaya. Dataran tinggi di Provinsi Jawa Tengah ini berada dalam wilayah 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Kendal, Temanggung, Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara. Untuk mencapai dataran tinggi Dieng bisa ditempuh melalui jalan raya dari arah Wonosobo, dari arah Batang, dan dari arah Banjarnegara. Dataran tinggi ini berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dieng berasal dari kata Sanskerta Diyang yang berarti tempat bersemayamnya para dewa. Berdasarkan catatan sejarah, tempat ini diyakini sebagai awal peradaban Hindu di Pulau Jawa yang berkembang pada masa kejayaan dinasti Sanjaya pada abad ke-8, ditandai dengan berdirinya candi-candi Dieng ini. Candi-candi yang dahulu dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa ini, kemudian oleh masyarakat setempat diberi nama tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata, seperti Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Bima, Candi Gatot-Kaca. Bangunan candi-candi Dieng disusun dari batu-batu jenis andesit. Batu-batu ini berasal dari Gunung Pakuwaja yang berada di sebelah selatan kompleks Candi Dieng. Inilah batuan khas pegunungan Dieng, batuan gunung api jenis andesit. Dataran tinggi Dieng terbentuk oleh amblesnya sebagian dari gunung api tua, yaitu Gunung Perahu, oleh patahan yang berarah barat laut dan tenggara. Pada bagian yang ambles itu, muncul gunung-gunung kecil yang tersebar di kawasan Dieng, seperti Gunung Alang, Gunung Nagasari, Gunung Panglimunan, Gunung Pangonan, Gunung Gajah Mungkur, Gunung Pakuwaja. Sampai sekarang, gunung api di dataran tinggi Dieng masih aktif. Aktivitas gunung api di dataran tinggi Dieng
mempunyai karakteristik yang khas, yaitu tekanan magma yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kuat. Oleh sebab itu, sampai sekarang di pegunungan Dieng tidak terjadi letusan magmatik seperti di Gunung Merapi. Apabila terjadi letusan, itu disebabkan terpanaskannya air bawah tanah oleh magma. Gejala seperti ini bisa kita saksikan di beberapa kawah vulkanik yang ada di dataran tinggi Dieng. Mengingat kemungkinan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik dari gunung api Dieng, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi secara terus-menerus memantau aktivitas vulkanik di pegunungan Dieng. Kawah Dringo adalah sebuah danau kawah yang terletak di ketinggian. Danau yang berbentuk lingkaran ini terjadi karena sebuah letusan besar. Secara periodik, petugas mengukur komposisi kandungan gas dalam tanah. Pipa baja dimasukkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Melalui pipa tersebut, gas yang ada di dalam tanah disedot untuk diukur komposisinya. Di kawah Sikidang, petugas memantau aktivitas kawah ini dengan melakukan pengukuran suhu kawah memakai termokotor. Lumpur mendidih dengan bau belerang yang menyengat ini disebabkan oleh terpanaskannya air oleh magma di dalam bumi. Pemantauan komposisi gas dan pengukuran suhu juga dilakukan di kawah Chandra di Muka. Di kawah ini kita bisa menyaksikan aktivitas vulkanik berupa semburan uap panas dari dalam bumi dengan bau belerang yang pekat. Semburan air panas kawah ini disebabkan oleh tekanan gas. Meskipun gas yang keluar dari kawah ini mengandung CO2 tinggi, tetapi cukup aman dikunjungi karena permukaan yang lemah atau melalui rekahan tanah akibat gempa bumi. Di wilayah pegunungan Dieng bagian barat atau di sebelah barat Gunung Nagasari, gas yang keluar dari dalam bumi mempunyai komposisi utama gas CO2. Gas ini sangat berbahaya. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih berat dari udara ini mempunyai sifat racun. Pada konsentrasi tinggi, gas ini dapat mematikan. Dengan alat detektor gas, kita bisa mengetahui adanya gas beracun ini. Atau kita juga bisa memakai obor. Apabila obor padam, berarti di daerah tersebut banyak mengandung gas CO2. Untuk mengurangi risiko bahaya bagi petugas pengamat dan juga efisiensi pengamatan secara kontinu, di kawah timbang dipasang alat sensor gas CO2
dengan sistem telemetri atau pengukuran jarak jauh. Dari pos pengamatan, setiap saat komposisi dan suhu gas bisa dipantau. Tidak jauh dari kawah timbang, ada kawah lain yaitu kawah Sinila. Sebuah tragedi yang memilukan pernah terjadi di sini pada tahun 1979. Kala itu, pagi-pagi buta, terjadi gempa hebat yang menyebabkan kawah Sinila meletus. Gempa itu juga menyebabkan terjadinya rekahan memanjang melalui kawah timbang, sehingga gas CO2 konsentrasi tinggi keluar melalui rekahan tersebut. Gempa dan letusan yang terjadi membuat penduduk panik. Mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka berlarian menjauhi kawah yang sedang meletus. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka justru berlarian menuju rekahan tersebut. Akibatnya, banyak penduduk terjebak di lokasi gas beracun. Dalam peristiwa ini tercatat 149 korban meninggal dunia. Di dataran tinggi Dieng, ada beberapa lokasi yang mengeluarkan gas beracun. Daerah berbahaya lokasi keluarnya gas beracun yaitu jalur patahan Sinila, Sigluduk, Timbang, dan Sumber. Untuk itu, penduduk di lokasi tersebut diharapkan lebih waspada. Gas yang berasal dari proses vulkanik di dataran tinggi Dieng bisa membahayakan keselamatan manusia, tetapi bisa pula dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Pembangkit tenaga listrik panas bumi adalah salah satu kekayaan alam Dieng. Uap panas yang berasal dari dalam bumi dinaikkan ke permukaan melalui sumur-sumur pengeboran. Dari tempat pengeboran, melalui pipa-pipa panjang yang membentang di kawasan Dieng, uap panas ini disalurkan ke tabung-tabung besar untuk dipisahkan antara uap dan air. Kemudian uap yang dipakai disalurkan ke power plant. Di sini uap panas dipakai untuk menggerakkan turbin generator yang mengubah tenaga uap menjadi tenaga listrik. Selanjutnya listrik didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kesenian tradisional yang mewarnai kehidupan masyarakat Dieng adalah topeng lengger.
adalah sebuah tarian yang diangkat dari cerita rakyat tentang percintaan Panji Asma Bangun dan Galuh Chandra Kirana. Keunikan lain dari dataran tinggi Dieng adalah adanya anak-anak berambut gembel. Rambut yang melekat satu sama lain ini sulit dipisahkan. Tak ada yang tahu penyebabnya, tetapi awalnya adalah panas tinggi yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang percaya bahwa anak berambut gembel ini membawa berkah atau sial. Untuk memotong rambut gembel anak-anak itu harus diadakan ruatan, yaitu upacara untuk membebaskan si anak dari pengaruh buruk. Pada kesempatan ini, orang tua harus memberikan apa saja yang menjadi permintaan anak. Setelah dipotong, nantinya rambut akan tumbuh normal kembali. Selanjutnya, potongan rambut gimbal dihanyutkan di Sungai Serayu sebagai lambang hanyutnya segala kesialan yang ada pada anak. Sungai Serayu yang menjadi salah satu nadi kehidupan di Jawa Tengah bagian selatan ini berawal dari sebuah pancuran yang ada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Oleh masyarakat setempat, mata air Sungai Serayu ini disebut Bima Lukar. Ada kepercayaan bahwa air dari pancuran ini membuat awet muda. Karena keadaan alamnya, dataran tinggi Dieng sangat cocok untuk pertanian tanaman sayur mayur dan terutama tanaman kentang. Dataran tinggi Dieng menjadi salah satu penghasil kentang terbesar di Indonesia. Tidak banyak tempat di Indonesia mempunyai hawa seperti di Dieng ini, karena ketinggiannya membuat udara Dieng sangat sejuk, bahkan seputar bulan Juli Agustus menjelang pagi hari udara bisa mencapai titik beku. Embun yang menempel pada daun-daun menjadi kristal-kristal es. Pada saat itu udara menjadi sangat dingin, sedingin hawa musim dingin di Eropa. Inilah dataran tinggi Dieng, sebuah kawasan pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut yang mempunyai berbagai keunikan. Keadaan alamnya yang khas sebagai tempat berkembangnya budaya lokal dan sebuah tempat yang menyimpan misteri sejarah masa lampau. Dan juga keajaiban alam berupa aktivitas vulkanik di dataran tinggi Dieng
menjadikan dataran tinggi Dieng mempunyai keistimewaan tersendiri. Dataran tinggi Dieng adalah sebuah tempat wisata yang elok, sebuah tempat tujuan yang damai bagi para peziarah, dan lahan yang menantang bagi para peneliti. Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, tersungkurku mengagungkan kebesarannya. Langkah kaki yang menderu untuk mencari karuniamu, mengingatmu sepanjang waktu hingga nanti. Ayat-ayat yang tersirat dalam penciptaan bentang alam ini, ruang hikmah untuk yang berpikir dari karya Sang Maha. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Aziz, ya Muhaimin. Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, tersungkurku mengagungkan kebesarannya. Langkah kaki yang menderu untuk mencari karuniamu, mengingatmu sepanjang waktu hingga nanti bertemu dengan Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Aziz. Ayat-ayat yang tersirat dalam penciptaan bentang alam ini, ruang hikmah untuk yang berpikir dari karya Sang Maha. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Aziz, ya Muhaimin.
saksi